Tes. Selamat pagi rekan-rekan sedharma, terimalah salam dharma dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia di pagi hari ini kita bisa kembali melakukan puja bakti kepada Sang Guru Buddha. Nama saya Rijen dan rekan saya Wimala Ratna Elisa akan memimpin jalannya puja bakti pada pagi hari ini dalam bahasa Pali. Baik, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Mulai menghangat dan menyala, nyala Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Para umat kami persilakan untuk duduk bersimpuh lutut dan bersikap anjali. Nama Karagata.
halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahan sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Awakasanggo Sangghang Namami. Namo Sanggaya. Para umat, kami persilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sawe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang
gacchami, Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami, Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami, Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadiyami, Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami, Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Rekan-rekan sedharma, Dhamma Desana hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Biksu Dirapuno dengan tema Q&A. Sebelumnya, marilah kita saksikan profil singkat dari beliau. Bante Dirapuno terlahir sebagai anak tunggal di Pati, Jawa Tengah. Ia memutuskan untuk menjadi samanera pada tahun 2010 dan ditabiskan oleh Yamanera Biku Anafilo di Indonesia Theravada Buddhi Center ITBC, Medan, Sumatera Utara. Selama kurang lebih 3 tahun belajar dan tinggal di Thailand, pada tahun 2014 beliau diupasampada menjadi biku oleh Yamanera Biku Afudapanyo Mahatera. Beliau merupakan lulusan S1 Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Bodhidharma, Medan. Lalu melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Prima Indonesia Unpri. Seperti yang kita ketahui, selain menjadi pemuka agama, Bante Dira juga dikenal sebagai pribadi yang inspiratif, aktif dalam kegiatan-kegiatan perdamaian lintas agama, pembina dalam berbagai komunitas, dan sering menjadi pembicara di berbagai platform sosial media. Baiklah, para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras saling berhadapan dan bersikap anjali. Kita akan menyambut kehadiran anggota Sangga.
Para umat, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Q&A akan kami serahkan pada moderator Saudara Wirawan, kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Dharma, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Senang sekali pada hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, di tengah-tengah kita semua, telah hadir Yang Mulia Bhikkhu Dirapunyo. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, seperti yang kita ketahui bersama, Bante Dirapunyo seringkali dijuluki sebagai Bante Industri ya Bante. Dan juga dikenal sebagai sahabatnya dari Habib Jafar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita sungguh beruntung memiliki karma baik yang luar biasa, bisa mendengarkan langsung sharing-sharing Dharma dan juga interaksi dalam Q&A. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma, nanti di layar akan ada QR, Bapak Ibu bisa scan QR untuk mengajukan pertanyaan. Dan sembari Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, mungkin kita akan mengawali dengan pertanyaan pemancing dulu ya Bapak Ibu, terkait dengan keselamatan Bante. Mungkin sebelumnya Bante ingin menyapa dulu Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma. Oke, pertama-tama terima kasih saudara moderator dan pemimpin Puja Bakti, kemudian semuanya sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Sungguh kebahagiaan bagi kita ya, karena setiap harinya kita juga harus menciptakan kebahagiaan dalam diri kita, menerima kebahagiaan, namun kita juga harus tahu menerima ketidakbahagiaan. Ya, karena kondisi hidup kita antara bahagia, antara tidak bahagia, itu sesuatu hal yang pasti. Jadi Bapak Ibu, hari ini apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Nah, ini aja udah kebohongan ya. Jadi ketika ditanya apa kabar, cukup jawabannya biasa saja. Ya. Bapak Ibu apa kabar? Biasa saja. Biasa saja. Karena Bapak Ibu kalau bilang luar biasa, nyinggung yang lain yang nggak baik nanti. Jadi kalau di Buddhis, kabar baik, kabar tidak baik sebenarnya itu biasa saja. Nah, inilah yang perlu kita menyadari agar supaya kita bisa menerima setiap kondisi dalam hidup kita. Ya biasa aja. Baik, ya kita patut untuk bahagia. Ketika tidak baik, ya biasa saja. Kita bisa menerima dulu. Ya, menerima, menyadari agar kita bisa menyelesaikan. Ya, mungkin itu sapaan dulu ya. Oke, baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, itu dia tadi pengantar ya disampaikan oleh Bante Dirapunyo. Mungkin untuk pertanyaan awal Bante terkait dengan keselamatan dalam umat Buddha. Apakah umat Buddha ini sebenarnya punya sosok juru selamat Bante? Ya, bagi Anda yang mengikuti saya, ya, biasa kan gitu ya. Jadi kalau kita di Buddhis, kita ada sering membaca parita perlindungan kita kan. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sangang saranang gacami. Itu kan perlindungan, bahkan penyelamatan bagi kita umat Buddha. Namun konsepnya berbeda dengan penyelamatan. Apakah Buddha itu langsung hadir menyelamatkan kita gitu. Kalau Sang Buddha hadir menyelamatkan kita di sini, berarti belum Buddha dong. Ya, karena sudah mencapai nibbana, mencapai nirwana kan tidak berwujud tadi di sini. Nah, tetapi yang dimaksud di dalam Buddhis ketika kita terselamatkan, diselamatkan oleh Buddha dan kita memiliki juru selamat punya, ketika kita benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh Buddha itu sendiri, kita terselamatkan oleh apa yang kita lakukan. Maka kalau di Buddhis dasarnya kan kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Yang kama karisanti kalyanang wa papakang wa tasa dayada bawisanti.
Jadi kita terlahir, terbentuk, tercipta. Segala sesuatu itu dari karma, kehendak kita sendiri. Namun ingat Bapak Ibu, karma, kehendak, pemahaman itu diajarkan oleh Buddha. Kalau secara korelasinya, Buddha itu menyelamatkan kita dengan mengajarkan ajarannya. Namun ingat syaratnya adalah kita benar-benar menjalankan apa yang diajarkan. Ya, kalau Bapak Ibu percaya dengan Buddha, maka tentunya percaya dengan ajarannya, maka percaya dengan Sangha, maka menjalankan ajarannya. Maka Bapak Ibu kalau percaya dengan Buddha, maka Buddha menyelamatkan. Tapi konsepnya yang menyelamatkan adalah ketika kita menjalankan ajarannya, ketika kita menjalankan sila, ketika kita menjalankan dana, dan ketika kita melatih batin kita, pikiran kita. Nah, intinya kita harus melakukan sesuatu dulu, baru ada yang melindungi kita. Ya, yang melindungi kita ya perilaku kita. Sama seperti halnya kasih sayang. Bapak Ibu mau orang semua disayang kan, tapi nggak melakukan apapun. Maka ajaran Buddha kasih sayang, kasih dulu baru disayang. Ya kan Bu? Ibu-ibu ya kan? Kasih dulu nggak? Nah, baru disayang. Bapak-bapaknya kalau mau disayang istrinya kasih dulu dong. Nah, paling nggak uang belanja tambah lah. Pasti disayang itu gitu. Maka kasih sayang kita harus melakukan dulu. Filosofinya ada di sini. Maka kasih sayang, kasih dulu baru disayang. Kalau kita mendambakan keselamatan, mendambakan kesuksesan dan lain sebagainya, lakukan dulu sesuatu. Sebab-sebabnya, maka kita nggak perlu berdoa pun, nggak perlu memohon, nggak perlu meminta. Itu secara otomatis. Disitulah hukum sebab akibat. Kalau di umum sering dibilang hukum tabur tuai. Di situ ada. Orang mengakui nggak mengakui ketika kita menjalankan sesuatu, ketika kita menanam sesuatu, pastinya itu berbuah. Oh Bante, saya sering berbuat baik, sering ke wihara, sering menjalankan sila. Kok hidup saya begini-begini saja? Ada yang bilang gitu? Ada? Sering kan gitu kan? Tapi Bante tetangga saya nggak pernah berbuat baik, nggak pernah ke wihara. Kok makin sukses? Rumahnya tambah, mobilnya tambah, istrinya tambah. Tapi kenapa saya kok enggak? Nah, ini yang perlu diubah adalah karma masa lalunya. Seharusnya kita bilangnya bukan begitu. Seharusnya kita untung. Untung saya sering berbuat baik. Untung saya sering ke wihara. Untung saya sering berdana. Kalau enggak, mungkin kondisi kehidupan saya sekarang lebih buruk dari hari ini. Pernah enggak kita menyadari bahwa kebajikan yang kita lakukan selama ini memang tidak terlihat berbuah langsung, tetapi kita udah terhindar dari hal-hal yang seharusnya buruk sekali terjadi, tapi terjadinya kecil, sedikit. Nah, tapi hal ini jarang kita sadari Bapak Ibu, teman-teman. Kita banyak berbuat baik, maunya berbuahnya sama seperti yang kita lakukan. Enggak segampang itu tuh. Jadi kita punya karma buruk masa lalu, kalau besar, kebajikan kita sekarang besar, bisa saja berbuah karma buruk tapi kecil. Bahkan karma buruknya berbuahnya enggak terasa. Nah ini juga bagian dari kebajikan, dari kebaikan yang kita lakukan. Nah itu salah satunya. Jadi intinya di sini diri sendiri adalah penyelamat bagi diri sendiri melalui ajaran-ajaran yang kita pelajari, salah satunya dari Sang Buddha yang mengajarkan. Tapi intinya Sang Buddha menyelamatkan kita melalui campur tangan usaha kita juga. Ya. Usaha kita juga harus ada di situ. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Harus ada sebabnya. Gitu loh. Kita mau jadi apa pasti ada syarat-syaratnya. Buat KTP aja ada syaratnya kan. Ya, mau jadi pejabat ada syaratnya. Mau jadi wapres aja ada syaratnya. Walaupun sering ditanyakan asli atau enggak gitu. Nah mungkin itu ya. Oke, baik Bante, terima kasih untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu bisa kita garis bawahi bahwa memang
Buddha adalah teladan, telah mengajarkan dhamma, dan dengan dhamma itulah Bante yang akan menyelamatkan kita apabila kita mempraktikannya. Baik Bante, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan umat Buddha ini sering sekali ditanyain Bante, ini Tuhannya siopo iki Bante. Nah, apakah Sang Hyang Adi Buddha adalah Tuhan, Buddha adalah Tuhan, atau seperti apa Bante? Jadi pertama Bapak Ibu kalau pernah lihat podcast saya sama Habib itu, Habib bertanya tentang itu, saya jawab ketika saya bisa menjelaskan dan kamu paham tentang konsep ketuhanan di dalam agama buat ngerti, itu belum berarti gitu loh. Karena konsep di dalam Buddhis kan tidak terbentuk, tidak tercipta, tidak cowok, tidak cewek, mutlak. Itu sesuatu pencapaian. Bahkan kalau kita boleh bilang kita umat Buddha, bahkan tujuan kita yang mencapai ketuhanan itu sendiri, mencapai nibbana, mencapai nirwana itu sendiri. Tidak ada lagi gitu loh. Tapi ada. Terlihat, tidak terlihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada di situ. Nah, konsep Adi Buddha itu adalah salah satu konsep yang menjelaskan konsep tentang ketuhanan. Ya, ingat ya, ketuhanan ya, bukan Tuhan ya. Nah, kalimat ke aja itu punya arti yang panjang. Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun berbeda-beda konsep Tuhan, tetapi satu tujuan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang perlu kita pahami itu ada ke-nya, ketuhanan yang Maha Esa. Adi Buddha itu adalah salah satu bahasa yang menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa, bahasa yang kita masyarakat sebagian pahami, namun itu belum esensi mendalamnya konsep pencapaian penerangan sempurna itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika yang bertanya itu tidak memiliki keyakinan Buddha, Dhamma, dan Sangha, Bapak Ibu mau jelaskan semendetail apapun, yang nggak akan paham gitu. Bahkan kita sendiri yang Buddhis itu aja belum tentu kita paham loh. Kita, bahkan saya sendiri, paham tentang konsep itu adalah sebatas yang tertulis di suta-suta. Belum benar-benar memahami, karena ia yang memahami adalah ia yang mencapai hal itu. Ia yang tahu bahwa seseorang itu mencapai arahat adalah sesama arahat. Ia yang memahami, merasakan ketuhanan itu seperti apa di dalam Buddhis itu. Ia yang telah mencapai itu, sudah terbebas dari arus. Nah, kadang hal-hal seperti ini sesuatu hal yang, maka Sang Buddha bilang hal-hal seperti ini kadang ketika yang bertanya itu nggak mungkin memahami, adalah satu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang Sang Buddha itu nggak jawab. Salah satunya tentang ketuhanan, kemudian tentang asal mula alam semesta. Nah itu karena kenapa? Bukan berarti nggak ngerti, ada itu, cuman tidak bermanfaat bagi perkembangan batin kita. Ngerti Bapak Ibu? Kita tahu pun sampai mendalam apapun, manfaatnya apa bagi perkembangan batin kita? Wah, kalau saya biar bisa debat Bante, itu bukan perkembangan batin kan? Nah itu. Maka Sang Buddha di situ fokus pada topik-topik, ya topik dharma yang memang membawa perkembangan kualitas batin kita. Bahkan ini bagi mungkin sahabat-sahabat dhamma yang hadir di sini, terkhusus yang menjalankan kehidupan berumah tangga ya, yang di atas ataupun yang di bawah, bahkan topik atau materi Buddhis yang kita pelajari selama ini aja, itu sebagian besar Bapak Ibu nggak bisa praktekkan. Kenapa? Karena kebanyakan yang kita pelajari atau para Bante atau para Romo kasih materi, sharing materi itu sebatas pengetahuan dharma. Karena itu topik yang diajarkan Sang Buddha untuk pabajita. Sedangkan Bapak Ibu hidup dalam garawasa atau perumah tangga. Kita pelan-pelan sini saya sampaikan, kita buka sedikit pelan-pelan. Kita kalau Bante-Bante ceramah, lebih banyak materi yang disampaikan adalah materi pabajita, yaitu yang disampaikan Sang Buddha
kepada para biku. Maka kadang Bapak Ibu sering bilang, oh Bante susah sekali untuk praktek ini. Bukan susah, tapi memang bukan porsi Bapak Ibu. Itu loh. Kalau mau minum obat ini, kalau terlalu berlebihan nanti overdosis. Iya kan? Misalnya Bapak Ibu baru masuk ke sini. Topiknya pelepasan agung. Gitu loh. Pelepasan. Ya kita di dalam ajaran Buddha memang ada konsep pelepasan itu. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar memahami, benar-benar menjalankan praktek pelepasan agung ini, semua Bapak Ibu nanti jadi biku jadinya. Nah itu loh. Maka dibilang berat karena itu hanya sebatas pengetahuan dharma, membawa kebijaksanaan, tapi untuk dipraktekkan jarang. Loh Bante, terus apa topik yang untuk kita berumah tangga? Sang Buddha mengajarkan kepada berumah tangga, ada kepada Iyasa, ada kepada Tapusa Balika, ada kepada Anatta Pindika, ya kan? Topiknya apa-apa. Salah satunya kepada Iyasa, orang yang belum benar-benar menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Sang Buddha menekankan hanya kepada berbuat baik, kebajikan. Bahwa kebajikan membawa kebahagiaan di kehidupan sekarang, membawa kesuksesan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Tapi kepada yang lain lagi yang udah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, Sang Buddha mengajarkan tentang dana, kemudian ditambah dengan sila, moralitas menjalankan 5 sila. Bagi mereka yang belajar Buddhis tapi belum masuk ke agama Buddha, lebih sering prakteknya itu baru tentang mungkin cinta kasih, kepedulian dan lain sebagainya. Tapi kalau mau praktekkan Pancasila Buddhis harus benar-benar yakin dulu, gitu. Yakin ke Buddhanya, kemudian ke ajarannya baru. Nah, Sang Buddha mengajarkan yang lebih berat lagi tentang penerangan sempurna, tentang meditasi. Kan Sang Buddha mengajarkan kepada 5 pertapa yang selanjutnya jadi 5 biku atau Pancawagya. Itu kan untuk para biku. Memang enggak mudah. 4 kebenaran mulia, topiknya Dhammacakkappavattana Sutta, bagi berumah tangga itu berat. Enggak salah karena porsinya, dosisnya itu lebih tinggi lagi. Nah, apalagi ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma di alam dewa. Apa? Mengajarkan apa Sang Buddha di alam dewa? Mengajarkan Abhidhamma. Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma di alam dewa. Ya kalau pas Bapak Ibu belajar Abhidhamma butuh Panadol 2, itu enggak heran. Lebih pusing karena topiknya lebih berat. Waktu itu Sang Buddha mengajarkan di alam dewa. Sedangkan kita mungkin dewa 19 pun belum tentu bisa kan? Iya. Enggak heran gitu. Maka itu tadi topik untuk berumah tangga yang paling mendasar aja. Ketika Bapak Ibu habis minta sila, kemudian Bante bilang silenak sugati nyanti, silenak buka sampada, silenak nibuti nyanti, tasma silang wisodaye. Umat berumah tangga dengan berlatih menjalankan 5 sila. Itu 5 sila, ditekankan lagi 5 sila yang baik dan benar. Seseorang itu bisa terlahir alam berbahagia, bahkan ketika kebajikannya bertambah terus hingga mencapai pembebasan. Apalagi ditambah danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana biratahontu gacantu dewata kata. Nah saya pakai bahasa Pali biar terlihat kalau Bante gitulah ya. Karena banyak yang protes, oh Bante di podcast nggak pernah nyampaikan suta, nggak pernah ada sumber-sumber suta, nggak pernah pakai bahasa Pali. Deddy Kobuser ku bilang bahasa Pali pusing lah dia kan gitu. Nah di sini ya danang dadantu sadaya silang rakatu, ada kebajikan yang ketika kita latih mendapatkan kebajikan yaitu dana. Tapi ada hal praktek yang kebajikannya lebih besar, yaitu menjalankan sila.
Tapi ada lebih besar lagi kalau kamu jalankan ditambah dengan bawana. Maka danang datantu sadaya silang rakantu sabada bawana biratahuntu gacantu dewata gata. Ketika 3 itu kita praktekkan, bisa terlahir di alam dewa, alam bahagia hingga mencapai pembebasan. Nah, 3 hal praktek itu aja untuk berumah tangga bisa loh mencapai pembebasan. Gitu loh. Nah, maka kadang sebagai umat Buddha, Sang Buddha menekankan lagi di situ, satu syair bila dijalankan akan membawa manfaat besar kebahagiaan bagi kita sebagai umat Buddha. Daripada beribu-ribu syair tapi hanya sebagai pengetahuan saja, hanya sebagai kecerdasan saja. Saya rasa Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih yang di sini, apalagi setiap minggu mendengarkan ceramah Dhamma, baca buku, nonton YouTube Dhamma, sepertinya bahan materi itu sudah banyak sekali. Anggap aja lah 50% lah dari ajaran Buddha. Sampai sekarang berapa persen yang kita jalankan? Ayo, berapa persen? Ada 10%? Ada? Ada. Ini aja belum benar-benar kita maksimal jalankan gitu. Pancasila Buddhis saja lebih sering kita tawar kan. Bante, sila yang kelima, tapi kalau saya lagi pesta apa kan nggak apa-apa ya sedikit ya gitu. Itu aja masih ditawar. Ya nggak masalah daripada enggak sama sekali. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang kita kembangkan. Itu ya. Terima kasih. Oke, Banyak juga ya. Oke, ini sudah banyak sekali Bante sampai membeludak ini sepertinya. Tapi Bante yang ada pertanyaan favorit di sini akan saya bacakan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, kami persilakan Bapak Ibu jika sekiranya ingin merekam atau memvideo dan jangan lupa nanti diposting di Instagram dengan mention @ekayana serpong. Oke, kita bersama-sama membagikan dharma melalui media sosial. Ya, yang pasti di situ ada hashtagnya kata-kata Bante Dira. Kata-katanya dong gitu. Dan jangan lupa mention Bante juga ya Bante. Ya. Oke. Baik, ini pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan cinta ini Bante. Bagaimana mencintai seseorang hanya dengan cinta dan kesetiaan jika banyak orang mencari materi untuk pasangan? Ya. Kita harus membedakan antara cinta sama kebutuhan ya. Cinta sama kebutuhan. Maka dalam hubungan suami istri atau cowok atau cewek sebenarnya harus belajar tentang Sigala Sutta. Di dalam Sigala Sutta itu ada tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Nah, masalahnya di sini kita itu lebih sering gini ngomongnya, emang kamu bisa apa? Kok kamu berani-beraninya mau sama saya gitu. Atau kalau yang udah berkeluarga, kita sudah berkeluarga lama. Terus sampai sekarang apa yang udah bisa kamu lakukan? Nah, ini lebih banyak kita menuntut keluar diri kita. Nah, padahal kalau Sang Buddha yang mengajarkan di dalam Sigala Sutta di situ, kita masing-masing maupun sebagai seorang suami atau istri atau cowoknya atau ceweknya, orang tuanya atau anaknya, yang paling mendasar adalah lihat apa yang sudah dan belum diri kita sendiri lakukan, kewajiban apa yang sudah dan belum diri sendiri lakukan. Bukan lihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain atau pasangannya. Sampai sini paham ya? Coba kita berlatih untuk melihat ke dalam diri sendiri, apa ya yang sudah dan belum saya apa kewajiban yang belum saya lakukan ke pasangan saya, dan apa yang sudah dipertahankan kalau bisa ditingkatkan, yang belum dikerjakan. Nah, ketika pasangan ini kedua belah pihak, suami atau istri, cowoknya atau ceweknya, orang tua ke anak, anak ke orang tua, ketika masing-masing berpikir apa ya yang sudah dan belum saya lakukan, ketika sama-sama melakukan, maka keduanya kan akan mendapatkan. Paham di sini? Keduanya akan mendapatkan. Kalau nggak melakukan, kalau hanya menuntut, sama-sama menuntut,
sama-sama tidak dapat. Coba di sini kita olah dulu. Saya minum dulu ya. Jika sama-sama menuntut, maka sama-sama tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Tapi kalau sama-sama tahu diri, sadar diri, kewajiban apa yang belum saya kerjakan. Karena di dalam Jikalau Wadasito itu ada kewajiban kita masing-masing. Pernah nggak kita benar-benar kewajiban kita apa? Nah, ketika itu sama-sama terbangun, maka sebenarnya cinta itu tidak menuntut pada materi, tetapi cinta itu akan tumbuh benar-benar ketika keduanya itu sebenarnya melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dan ketika kita mencintai seseorang, Bapak Ibu, cukup mencintai. Walaupun orang itu belum mencintai kita, yang penting kita mencintai dulu gitu. Karena cinta itu kan tidak harus terbalas. Nah, kalau terbalas itu kalkulasi kan namanya. Nah, dan memang ketika kita mencintai itu nggak ada yang namanya pengorbanan. Ya kita melakukan sesuatu itu nggak pernah kita berkorban. Orang tua, ibu mencintai anaknya melakukan apapun, sebenarnya nggak ada yang namanya ibu berkorban demi anaknya. Tapi ya memang itu yang harus dilakukan orang tua ke anak. Begitu juga orang anak ketika merawat orang tua. Oh saya udah berkorban waktu Bante, udah berkorban materi tenaga untuk merawat orang tua saya. Itu bukan berkorban, tapi memang harus dilakukan. Itu kewajiban gitu loh. Ketika kita paham di situ, maka rasa cinta itu tidak pernah pudar hanya karena kecewa pasangannya atau orang tuanya atau anaknya tidak menjalankan apa yang menjadi harapan kita. Itu. Sampai sini bisa ngerti ya. Nah, sama seorang Bante kita juga harus penuh dengan cinta ketika mau berbagi loh. Ketika kita mau sharing apa, jangan kira mau masuk tanya cinta kok sama Bante. Bante kan nggak punya cewek gitu. Ya, memang Bante nggak punya cewek, tapi cewek-cewek banyak cari Bante gitu. Ya. Bahkan ketika Anda para kaum cowok menyakiti ceweknya, nah itu lebih banyak ceweknya cari Bante gitu. Dan sebaliknya juga kan gitu. Nah, jadi mengerti perasaan mereka itu seperti apa dan mengerti gimana mereka itu berusaha untuk menciptakan sama-sama dicintai. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, apalagi anak-anak muda, kalau Anda mencari orang yang saling mencintai, nggak ada yang benar-benar saling mencintai. Memang ada harus yang mencintai, baru kita dapat dicintai. Nah, itu tadi. Maka kasih sayang, kasih dulu, baru disayang. Kalau nggak dikasih, kita nggak action, gimana perasaan itu tumbuh, perasaan itu muncul? Kalau kita nggak berbuat baik, nggak berperilaku baik, gimana orang bisa respect ke kita? Gitu. Jadi lakukan hal-hal sebab-sebabnya yang baik, gitu loh. Bahkan mungkin anak-anak muda untuk dapat dicintai orang harus cari perhatian dulu kan, iya kan? Nah, pas masih pacaran, dikasih makanan, masak enak, nanti dikirim makanan yang enak. Tapi kalau udah nikah, udahlah cari sendiri situ. Nah ini kadang. Itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan cinta kasih kita, ini lebih luas lagi ya. Cinta kasih kita tanpa batas, tanpa syarat, ke segala penjuru, ke semua orang, bahkan orang yang mungkin tidak mencintai kita. Nah, sebenarnya kita praktek Buddhis itu seluas itu. Bahkan mungkin teman-teman yang mungkin masih remaja mengharap mantannya bahagia bersama orang lain, itu cinta kasih loh. Ya kan? Cinta kasih. Dan harapan kalian kan berharap dulu supaya saya bisa membahagiakan dia. Sedangkan kamu gak mampu membahagiakan dia, kamu harus bahagia ketika dia bahagia bersama orang lain kan. Ya, walaupun terluka kan gitu. Tapi kita harus bahagia, di situ ada. Nah, gitu. Bisa sampai situ ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Bante.
Mungkin untuk berikutnya kita akan berikan kesempatan ke Flor ya Bante. Boleh. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada satu orang yang ingin berpartisipasi secara langsung? Kami persilakan. Oke, dari Cici di sebelah sini. Mungkin Cici pengurus. Ini. Itu mic-nya dihidupkan, nggak usah dipukuli ya. Cukup dihidupkan aja. Tes, oke. Saya mau nanya Bante, kan saya sempat berkunjung ke Vihara Hemadi Rometawati sama teman saya yang Katolik nih. Itu kan ada naro 108 koin ya di 108 rupang Buddha. Dia kelebihan 4 koin tuh, terus dapat dapat pesan gitu kan tentang 4 kebenaran mulia. Teman saya penasaran, jadi dia nanya apa ya maknanya dan apa yang harus dia lakukan setelah mendapat pesan tersebut. Soalnya di bawah pesannya tuh ada dibilang jika mendapat pesan ini perlu minta penjelasan ke Bante, tapi di situ pas itu lagi nggak ada Bantenya. Oh, pertama harus masuk Buddha dulu dia. Iya, karena kan sebenarnya maksud di situ minta penjelasan ke Bante kan penjelasan tentang 4 kebenaran mulia tadi. Ya memang harus cari Bante atau cari orang yang memang bisa menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia tadi, karena di situ kertasnya kan kecil, nggak mungkin kan besar. Nah, salah satunya kalau memang memungkinkan ya masuk Buddha. Kalau enggak, bercanda aja. Tapi kalau bisa lebih bagus. Enggak, kalau kamu bisa kasih buku dia tentang yang topiknya 4 kebenaran mulia aja, biar dia tahu apa maksud 4 kebenaran mulia itu tadi, gitu kan. Yang 4 itu apa kan gitu. Nah, biar tahu, karena yang di situ cluenya kan hanya 4 kebenaran mulia, maka tulisan di bawah suruh minta penjelasan ke Bante kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang nulis kurang ajar, ya. Kasih kerjaan ke Bante lagi kan itu kan. Nah, marketing tapi pintar juga marketingnya itu. Nah, di situ sebenarnya coba kamu cari buku yang memang topiknya 4 kebenaran mulia, bisa cari dia. Nah, itu salah satunya itu, ya. Itu bisa dipahami ya. Nah. Udah sih waktu itu udah ngasih link YouTube malah. Dia kayak masih bertanya-tanya lagi maknanya apa ya, kok saya dapat begini ya, padahal saya Katolik gitu. Iya, berarti kalau kamu dapat gitu berarti kamu nggak cocok di Katolik gitu ya. Karena dia kan penasaran lagi, penasaran karena topik 4 kebenaran mulia ya. Kalau kita mendalami lagi, bahkan jujur saja kita sebagai Buddhis saja belum benar-benar paham dan memahami, tahu dan mengetahui tentang apa sih makna 4 kebenaran mulia itu seperti apa. Oke, hidup adalah duka. Tapi kenapa ketika mama, bapak ibu mungkin pas meninggal, kenapa menderita berlebihan? Kenapa nggak terima? Kenapa anak-anak muda pas diputus ceweknya, cowoknya nangis? Aku nggak bisa hidup tanpamu, 1 bulan kemudian dapat yang baru kan? Ya, kalau kita memahami bahwa hidup ini duka ini ada gitu. Bapak Ibu, hidup adalah pantas Bapak Ibu menderita ya. Bukan hidup adalah duka, tapi duka bagian dari kehidupan kita. Duka itu bagian dari kehidupan. Maka kehilangan yang cintai, berkumpul dengan yang dibenci, itu adalah ketidakpuasan, menimbulkan duka. Dan itu kenyataan. Kalau Bapak Ibu tidak menerima hal itu, berarti tidak menerima kebenaran sebenarnya. Nah itu. Ini baru duka ya. Belum sebab duka ya. Pas kecelakaan, pas sakit, kenapa ini terjadi sama saya? Apa loh? Udah dibilang loh, ada loh sebabnya. Tapi kita sering nggak terima juga kan. Nah, kenapa terjadi sama saya ini dan itu lain sebagainya. Itu bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ngomong tadi soal login, memang Bante ini pakarnya login kan orang ya Bante. Enggak juga sih. Saya dengar-dengar katanya di Wihara di Jakarta akan ada wisudi juga ya Bante untuk puluhan orang yang baru masuk ke agama Buddha. Betul ya Bante? Iya. Ya begitulah. Sampai sekarang ada lah. Alhamdulillah lah. Gitu. Oke baik. Ya sedikit intermezzo Bapak Ibu. Berikutnya kita akan kembali lagi ke pertanyaan di QR. Di sini juga ada salah satu pertanyaan favorit yakni tentang karma buruk Bante. Bagaimana meringankan karma buruk
jika terlanjur telah melanggar sila pada kehidupan ini. Oke. Di Buddhis sebenarnya tidak ada istilah cuci dosa. Ingat ya. Nah, itu biasa kan pengampunan di tempat lain ya. Cuci dosa. Tetapi kita bisa meringankan karma buruk yang pernah terjadi dengan salah satunya karma baik. Tapi ingat, tapi nggak bisa benar-benar hilang full, nggak bisa. Maka kalau ada iming-iming, ya seringnya kan gini, bisnisnya nggak sesuai dhamma, nggak apa-apa, yang penting kamu banyak berbuat baik, nggak bisa juga gitu. Bahkan kalau kita hal buruk yang kita lakukan, penghasilan yang tidak baik, tujuan kita untuk bahasa kerennya itu cuci dosa, sebenarnya Bapak Ibu nggak pernah berbuat baik. Saya kan udah berdana ke wihara Bante, udah nolong orang, itu bukan berdana, tapi kegiatan sosial saja. Mau nyalon jadi DPR berdana banyak-banyak ini, itu bukan berdana, itu kegiatan sosial. Apakah salah? Enggak salah. Ada manfaatnya, ada. Manfaatnya ya dunia, ya di sini orang menghormati, ya orang dia bisa ngatur, ya karena donatur kan bisa ngatur kan gitu. Iya kan? Nah di situ. Jadi nggak ada istilahnya cuci dosa. Justru malah kalau kita tahu ada karma buruk yang pernah kita lakukan, ya secara normal aja berbuat baik dengan hasil karma baiknya. Usaha mata pencarian yang benar. Ya. Bukan berpikir, saya bisnis nggak benar nggak apa-apa lah Bante, yang penting saya kan banyak berbuat baik. Ingat, itu bukan berdana. Kita harus membedakan antara berdana. Berdana itu pertama syaratnya mata pencarian, dari hasil mata pencarian yang benar. Kita benar-benar bahagia sebelum berdana, bahagia saat berdana, bahagia setelah berdana. Tapi kalau dari mata pencarian yang enggak benar, kita mau berdana aja, tujuan kita supaya kita cuci dosa. Tujuan kita mungkin kalau mau jadi anggota dewan, dan tujuan kita supaya orang pilih kita dan lain sebagainya. Itu bukan berdana secara Buddhis, tapi itu kegiatan sosial. Ingat ya, kegiatan sosial sama berdana beda. Apakah itu salah? Enggak salah, cuman kita harus tahu manfaatnya juga berbeda. Jadi salah satu cara mengikis karma buruk tadi adalah ya dengan melakukan karma baik. Tidak perlu tujuannya untuk menutupi karma buruk, tapi lakukan aja kebajikan. Ya. Tujuannya bukan untuk menutupi karma buruk kita, dan juga bukan kalau di Buddhis, dan juga bukan supaya kita masuk surga, supaya kita sukses enggak, lakukan aja kebajikan. Lakukan aja kebaikan. Karena berdana itu kita mulai dari terpaksa. Nanti jadi terbiasa. Nanti kita baru menyadari bahwa memang kita sebagai manusia memang harus melakukan kebajikan, dan itu tanpa syarat. Tanpa syarat harus A, harus B, harus enggak. Pokoknya lakukan aja gitu. Bukan demi apapun, tapi memang itulah yang hendaknya harus kita latih. Hendaknya yang harus kita lakukan, Bapak. Nah, itu bisa dipahami ya tentang karma. Baik, berarti itu juga sekaligus menjawab pertanyaan saudari kita tentang berarti kalau kita berbuat baik, kita melakukan karma baik, itu ada motif di baliknya ya Bante, karena sehingga tidak tulus dan tidak ikhlas. Tapi lebih bagus ada motifnya daripada tidak melakukan. Kan banyak ini, saya belum bisa berdana lah, saya belum bisa ikhlas. Enggak apa-apa, yang penting berdana aja, daripada kamu ikhlas tapi enggak pernah berdana, kan itu. Iya kan? Kan sering ada, kamu berdana tapi kamu foto-foto post di medsos, nggak apa-apa. Terus saja lakukan berdana, foto medsos nggak apa-apa. Daripada kamu foto nggak pernah, berdana nggak pernah, kan gitu. Enggak, memang awalnya kita seperti itu. Tapi nanti lama-kelamaan kita melakukan itu dengan ketulusan hati. Enggak perlu itu lagi. Awal kita perlu itu kan tujuan yang umum. Dana di foto, di post, ya supaya memang kebahagiaannya ketika dapat like, komen di situ bahagia, ya nggak ada salahnya. Tujuan yang masih biasa saja, nggak salah kok gitu.
Daripada yang sering protes, oh dana ini cari muka apa enggak apa-apa. Ya memang pas foto cari mukanya lah di mana kan itu kan. Yang pasti membantu orang lain. Sama halnya sama kalau kita ajak teman, mungkin Bapak Ibu ajak temennya, ayo kebaktian ke wihara hari ini. Oh nggak bisa lah bro, saya belum bisa ke wihara karena saya masih sering melanggar sila, masih sering malam minggu entah ke diskotik apa lain sebagainya. Justru kalau tahu masih sering melanggar sila harus ke wihara. Ini udah tahu sering melanggar sila, udah nggak berbuat baik, udah nggak ke wihara, gimana? Gitu loh. Malah lebih parah kan gitu. Nah itu. Kalau kita sadar bahwa kita belum benar-benar baik, justru kita perlu berbuat baik, perlu ke wihara. Bukan malah kita menghindar dari tempat hal yang baik itu. Malah kita nggak pernah baik-baik jadinya gitu loh. Ya itu. Sama tadi kalau kita mau berdana, mau berbagi, terpaksa dulu nggak apa-apa, terpaksa. Harus dipaksa dulu kadang. Nanti jadi udah biasa, udah jadi habit kita. Orang yang udah berbuat baik itu udah jadi habit Bapak Ibu. Saya ketemu beberapa orang, bahkan yang sering sama saya ketemu beberapa orang, kalau satu hari dia belum ke wihara, belum dana makan atau belum dana apa ke wihara, ada yang kurang gitu. Ada satu umat yang tiap pagi sama sore sebelum dia pergi kerja itu ke wihara pasang dupa nama sekarang masukkan ke kotak dana. Sore pas pulang, sebelum pulang ke rumah itu ke wihara dulu lagi, sembahyang, berdana lagi ke kotak dana. Nah dia di beberapa kali pas mau masukkan ke kotak dana lupa nggak bawa uang, satu hari kerja itu nggak bisa fokus karena terpikir kok tadi saya belum berdana gitu. Itu karena terbiasa melakukan hal yang baik itu dan itu membuat dia bahagia, bahkan menjadi ketenangan, dorongan ketika dia bekerja. Itu loh. Itu salah satunya. Kadang-kala kebajikan itu membuat kita membiasakan diri kita melakukan tanpa diajak dan nggak ada terpaksa lagi. Nah, itu nggak mudah membuat diri kita seperti itu, nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Itu memang latihan yang harus kita latih. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bante. Itu jawabannya semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah Bante, kita membahas tentang topik duka Bante. Memang kan duka ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia ya Bante. Dan salah satu hal terberat adalah bagaimana kita bisa melepas pada saat kita sedang berduka Bante. Dalam ya ini ya, duka ya. Sebenarnya tadi udah saya singgung tadi kan tentang duka, tentang sebab duka, jalan. Sebenarnya ini kalau di bahasa umum kita kembali saya berusaha untuk seperti bahasa pas saya podcast ya, gitu ya. Ini anggap aja enggak pertanyaan di wihara gitu. Jadi dalam hidup ini ada dua tip hidup kita. Ada dua tip. Itu berlaku dimanapun mau untuk anak-anak sekolah maupun yang skripsi maupun yang bekerja maupun yang menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Ada dua hal. Ketika hal buruk muncul dalam hidup kita, hal buruk ya, ini berarti duka. Hal buruk pertama yang harus kita lakukan adalah terima dulu. Terima bahwa ini terjadi kepada saya. Yang pertama. Kenyataan yang ada, yang sudah terjadi, Bapak Ibu terima nggak terima, udah terjadi. Kalau Bapak Ibu nggak terima, semakin menderita. Maka terima dulu, terima bahwa ini memang terjadi. Yang kedua, sadari ini terjadi tidak ada yang disebabkan oleh orang lain, melainkan adalah hasil dari apa yang pernah saya lakukan. Kenapa kita harus bilang gitu? Untuk menghindari kita benci sama orang lain yang kita anggap melukai kita. Loh Bante, tapi dia akan nipu saya, dia akan mukul saya, dia akan bohongi saya. Itu adalah hasil dari karma buruk. Orang lain yang nipu Bapak Ibu, yang bohongi, itu hanya sebagai medianya. Media apa? Media untuk karma buruk kita berbuah. Ingat ya, media untuk karma buruk kita berbuah.
Mereka nggak mereka jahat sama kita, itu mereka menanam karma buruk yang baru. Dan kita memanen karma buruk yang pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu kalau justru malah membenci dia lagi, mau membalas dia lagi, Bapak Ibu berarti menanam karma buruk yang baru lagi. Kapan selesainya? Itu. Nggak akan selesai kalau kita balas membalas. Itu kita menyadari bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, lepaskan. Lepaskan mengajarkan kita bahwa ini bisa diselesaikan. Masalah ini bisa diselesaikan gitu. Ini kalau membuat kebenaran mulia itu adalah lenyapnya duka. Yang terakhir, kita melangkah, cari cara untuk mengubah kondisi kehidupan kita. Itulah jalan menuju lenyapnya duka. Nah, lagi-lagi 4 kebenaran mulia lagi. Itu tentang duka ya. Oke, baik. Jadi memang tidak bisa terlepaskan dari Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selanjutnya saya akan berikan kesempatan ke floor lagi. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, dari saudara di sebelah sana. Mungkin Cici pengurus boleh tolong dibantu? Yang di belakang atau yang di atas boleh. Tes. Oke, nama budaya Bante. Saya mau tanya nih. Biasanya kan kalau kita sayang sama orang itu cenderung kita kayak ngasih yang terbaik untuk mereka gitu loh Bante. Nah, kadang itu tuh beberapa kali mungkin ada orang-orang yang mungkin menerima kebaikan kita itu tuh seakan-akan kayak terbebani gitu loh Bante. Kayak kok tiba-tiba dia ngasih segini banyak sih. Padahal menurut gue kayak gue nggak butuh ini gitu loh. Padahal kan kita ngasih itu dari niat baik kita gitu loh, kayak dari hati gitu, kayak emang tulus ngasih. Nah kadang hal-hal kayak gitu suka bikin mungkin agak down gitu, mungkin kayak kita kan ngasih emang niat baik nih, tapi kok reaksinya seakan-akan kita kayak ngelakuin hal yang jahat gitu loh. Padahal kita nggak berniat lukain dia, kita malah kayak pengen kayak berusaha ngasih sesuatu yang terbaik gitu loh. Nah karena itu mungkin bisa jadi kayak kita tuh cenderung berpikir apakah kita harus tetap ngelakuin hal yang baik ini ke dia atau enggak gitu Bante. Soalnya kalau kita lakuin lagi ntar takutnya aja terulang lagi nih, kok lu kayak gini lagi padahal gue udah bilang gue nggak suka gitu loh. Kira-kira yang harus dilakuin apa ya Bante buat kondisi yang kayak gini misalnya? Oke. Terima kasih Bante. Ya. Baik, kebaikan ya, kita nggak tahu kadang kebaikan yang kita lakukan baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Maka ketika ada fenomena seperti itu, kita juga harus ada komunikasi. Terus maumu apa? Maunya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Nah itu, walaupun itu memang kita tidak merasa terbebani, kita benar-benar tulus karena rasa kasih sayang kita kepada orang tersebut. Tapi ketika orang merasa berlebihan dan itu membuat dia tidak nyaman, ya kita perlu komunikasi aja. Mas, maunya apa, sukanya apa, nah gitu loh. Bisa ngerti ya, sebenarnya sesimpel itu, komunikasi yang baik aja. Itu. Paling kalau di awal ya harus memahami sih maunya apa, istilahnya yang menjadi membebani dia itu apa. Gitu. Apakah benar-benar pemberian kita atau cara kita, atau mungkin kita ada harapan tertentu yang tidak bisa direalisasikan dari orang yang kita beri, itu juga menjadi satu beban juga.
gitu loh. Misalnya kata itu komunikasi yang baik, maunya apa gitu loh. Nah, biasa kalau anak-anak muda nanti ditanya maunya apa, terserah kamulah. Ya pelan-pelan itu, ya komunikasi yang baik lah intinya. Kalau itu sebenarnya bukan masalah, tetapi tantangan yang memang komunikasi yang kurang itu biasanya seperti itu, gitu loh. Antara bahkan anak ke orang tua ke anak, kadang ketika komunikasinya tidak bagus juga salah jadinya. Ya, gitu. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara. Baik Bante, berikutnya saya notice ada beberapa pertanyaan terkait dengan topik yang cukup sensitif Bante, yakni tentang suicide atau bunuh diri. Bagaimana tanggapan Bante terhadap aksi tersebut dan akan menuju ke alam mana orang yang melakukan? Bunuh diri sebenarnya sama dengan membunuh, karena membunuh kehidupan, membunuh makhluk hidup. Dia kan membunuh dirinya kan makhluk hidup. Ada niat. Pertama, syarat pembunuhan apa? Ada niat. Ada usaha untuk membunuh. Dia membunuh langsung secara sendiri dan dia benar-benar menyelesaikan itu. Berarti syarat pembunuhan itu sudah selesai. Jadi ketika orang bunuh diri, sebenarnya yang membunuh sama dengan membunuh orang, yaitu orang adalah dirinya sendiri. Ketika itu tidak terima, dia kan sebenarnya dalam kondisi yang tidak stabil, tidak terima. Ya udah pasti di situ terlahirnya di alam peta. Saat itu ya, oh Bante nanti kan ada yang protes. Oh Bante tapi dia kan banyak berbuat baik, banyak menjalankan sila, banyak. Terlahir dalam peta dalam waktu yang mungkin singkat. Singkat karena kondisi terakhir ketika dia meninggal itu kan berbeda kondisinya. Ada kebencian juga. Ada keputusasaan. Nah, di situ. Jadi sama dengan membunuh sebenarnya. Bunuh diri itu. Gitu. Lantas bagaimana yang perlu kita lakukan Bante jika sekiranya ada circle atau orang-orang terdekat kita ada kecenderungan ke arah sana Bante? Saya beberapa kali ketemu orang yang seperti itu. Orang seperti itu harus ada dua cara ya. Cara yang pertama kalau saya biasa, cara yang pertama adalah kita membenarkan apa yang membenarkan, bukan membenarkan untuk bunuh diri ya, karena orang seperti itu kan cenderung dia punya masalah, dia punya pendapat dan lain sebagainya, tapi rata-rata orang itu kontra sama dia gitu loh. Kadang ada muda yang mungkin dia depresi dan lain sebagainya, kita harus bisa mengiyakan apa yang dia pikirkan agar dia itu lebih tenang, lebih bisa menerima juga. Kita menjadi sahabat yang baik bagi dia. Di situ bisa mengubah dia. Atau tipe yang kedua adalah kita harus marahin dia juga. Memang kamu dungu kan gitu loh. Coba renungkan. Ada orang yang pernah mempertaruhkan kehidupannya agar kamu terlahir tetap hidup. Masa kamu mau mengakhiri kehidupan begitu saja? Artinya ada orang tua, ibumu, coba lihat ibumu yang pernah mempertaruhkan nyawanya supaya kamu bisa terlahir hidup. Masa kamu pergunakan hidupmu begitu saja? Sia-sia gitu loh. Nah, dan hidup ini kalau sia-sia begitu saja, bahkan orang yang melakukan tindakan seperti itu dikisahkan beberapa kali kelahiran bisa mati dengan cara yang sama, bunuh diri terus. Nah, itu ada memang. Bahkan kemarin saya baru ketemu, saya berkunjung ke salah satu rumah sakit jiwa. Ya, berkunjung ke rumah sakit jiwa berkebutuhan mental, ada yang gangguannya 20%, 30%, 50%, bahkan ada yang putus lah udah itu. Dia ada satu yang agak bagus. Ya, agak bagus ya, bukan bagus ya. Namanya juga di rumah sakit jiwa ya. Agak ingatlah gitulah, dia cerita, oh Bante adik saya hari itu loncat dari Samplasa, cici saya juga loncat dari Samplasa. Jadi dia bapaknya dari mamanya, cicinya, adiknya itu semua matinya bunuh diri. Nah, dan dia sakitnya adalah sakit mental.
Jadi ternyata ada karma bersama, yaitu kalau di Buddhis karma bersama dan keturunan. Kalau secara ke dokter keturunan lah, tapi kalau secara Buddhis itu karma bersama. Berarti di masa lalu bisa aja mereka berencana dalam hal pembunuhan atau bunuh diri massal gitu loh. Nah, itu kalau di kisah-kisah Buddhis ada, bisa saja orang yang bunuh diri itu bahkan kelahiran-kelahiran selanjutnya kalau jadi manusia matinya dengan cara yang sama. Itu. Oke? Oke, baik Bante. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan topik tersebut ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan, ini juga cukup menarik dan sensitif Bante, yakni tentang sakratul maut. Sakratul maut, detik-detik menjelang kematian. Oke, Bante. Apa yang ya, harus ya. kita lakukan? Detik-detik menjelang kematian. Ya, Bapak Ibu tanya seperti itu pun pas mau mati nanti nggak inget sama saya gitu. Yang diingat pun tetap kecenderungan yang sering Bapak Ibu teman-teman lakukan gitu loh. Bahkan kecenderungan yang memang detik-detik terakhir itu lakukan. Kecuali ada orang-orang di sekitar yang lagi sekarat itu, kita bisikkan dia. Bahkan kalau para bante biasa baca parita dan lain sebagainya, itu membentuk kesadaran yang lebih baik, yang lebih positif. Itu biasa yang menentukan kelahiran mereka di alam yang mana. Tapi detik-detik terakhir menentukan kelahiran itu tidak selalu kelahiran yang jangka panjang, Bapak Ibu, tidak kelahiran jangka panjang. Maka walaupun orang baik seperti apapun, tapi masa lalunya pernah buruk seburuk-buruknya, pas mau meninggal ingat bisa aja terlahir di alam peta, cuman waktunya nggak lama, karena dia kan ada kebajikan banyak. Nah, salah satu contoh kan sangat jelas, kisah seorang bante. Ada satu bante yang terlahir jadi kutu, kan lucu, bante mati jadi kutu kan itu. Bante ini kenapa matinya kok terlahir jadi kutu? Karena ada seorang bante yang didanai jubah oleh orang tuanya. Jadi mamanya dana jubah ke bante. Nah, bante itu saking senengnya, saking bahagianya, jubah ini disimpan nggak dipakai-pakai. Nantilah saya pakai, nanti aja. Ini kan dari mama saya. Jubah kesayangan. Pas belum sempat pakai, mati dulu, mati dengan keterikatan dengan jubah. Wah, jubah saya belum saya pakai, malah saya mati dulu. Bante ini terlahir sebagai kutu di jubah. Maka ketika para biku para bante mau beresi tempatnya, Buddha bilang jangan, jubah itu jangan diberesi. Karena masih ada pemiliknya, yaitu kutu yang bante tadi meninggal jadi kutu di situ. Tapi tidak lama, 7 hari terus meninggal lagi, langsung jadi terlahir di alam dewa. Nah gitu. Maka kelahiran kita, maka kalau yang orang kaya, orang lain sebagainya baru bangun rumah, baru beli mobil, wah saya belum mobil baru misalnya, kan ada fenomena yang kecelakaan, gentayangan di situ. Berarti orang itu bisa saja baru beli mobil atau lagi sayang-sayangnya sama mobilnya, kecelakaan meninggal, belum ikhlas ini sama mobilnya. Ya berarti terlahir sebagai peta, tinggalnya di mobil situ. Bisa saja, sangat memungkinkan. Ya. Maka Bapak Ibu kalau misalnya kalau masih terikat suami istri dan lain sebagainya, pasangannya meninggal, ya bagi mungkin cowok-cowok di sini kalau ada temennya yang baru meninggal cowoknya, nah istrinya jangan cepat-cepat dideketi. Jangan-jangan suaminya masih di situ. Sangat memungkinkan, karena saking terikatnya pada pasangannya, dia meninggal muda, dia terlahir di alam peta, tinggal di rumah itu. Nah, masih di situ, cuman kan nggak lama. Ketika sanak keluarganya atau keluarganya itu udah mungkin ikhlas, mungkin rela, dan dia udah ikhlas, ya sudah meninggal, terlahir di alam yang lebih bahagia sesuai dengan karmanya. Jadi detik-detik memang detik-detik terakhir itu bisa menentukan seseorang itu terlahir di alam mana. Cuman tidak
semua permanen. Ya, tidak semua permanen. Kalau memang semua permanen, ya udah kalau pas ini berbuat jahat nggak apa-apa, Bante. Tapi nanti pesan ke anak saya, nanti kalau mau meninggal, oh ada hiburan di situ, senang-senang semua biar saya bahagia kan itu. Pas mati kan bahagia gitu kan. Enggak gitu juga gitu. Itu hanya mempengaruhi awal aja. Selanjutnya ya sesuai dengan kamannya. Enggak adil dong kalau hanya kematian detik-detik terakhir menentukan terlahir di alam mana selanjutnya jangka panjang. Jadi nggak adil dong jadinya gitu. Ada di situ. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bante untuk jawabannya. Baik, berikutnya tadi sudah di sisi yang perempuan, juga sudah di sisi laki-laki. Berikutnya saya akan persilakan ke sisi lantai 2. Apakah ada umat di lantai 2 yang ingin bertanya? Boleh? Bagaimana? Oke, jika tidak ada, maka kita akan kembali lagi ke QR code ya, Bapak Ibu, ke slide. Pertanyaan yang muncul Ada oh, oke. Ada ya. Nah, yang di atas yang bertanya boleh agak ke depan biar kelihatan ya. Soalnya nanti kalau nggak kelihatan pertanyaannya dari makhluk yang tidak kelihatan ini. Ya, oke udah kelihatan udah. Ya. Nggak usah loncat ya. Nah, budaya Bante. Ya. Saya dari makhluk terlihat ya Bante. Ya. Saya dengan Kito Bante. Kito, saya mau tanya Bante terkait apa namanya 4 kesunyatan mulia. Singkat saja Bante. Saat ini untuk anak muda boleh kalau kita lihat dari audiensnya pasti mayoritas rata-rata memang yang orang sudah berpengalaman. Saya nggak bilang tua ya Bante di sini ya. Orang udah berpengalaman. Artinya bagaimana menimbulkan keminatan Bante untuk anak muda khususnya belajar tentang agama Buddha lebih baik sehingga keyakinannya kokoh karena kita tahu saat ini banyak yang muda-mudi yang memang akhirnya berganti. Ya. Terima kasih Bante. Oke. Ya. Sebenarnya selama ini cara yang saya lakukan itu sebenarnya untuk anak muda salah satunya ya. Ya, jadi kalau pas kita top anak muda adalah bagaimana generasi sekarang, generasi 2-3 tahun dari kemarin sekarang dan kedepannya, sekarang udah mulai generasi yang mau belajar Dharma itu di sisi topik spiritualnya, bukan ritual. Ingat ya, kita agama Buddha itu tahapannya ritual baru spiritual. Nah, anak-anak sekarang sebenarnya enggak minatnya bukan di ritual, bukan di spiritual, bukan di ajaran Buddhanya. Tapi kurang minatnya di dasar yaitu ritualnya. Kalau kita menyuguhkan ke anak muda terlalu banyak ritual, enggak kita simpelkan, ya mereka akan tidak berminat gitu loh, karena mencari sesuatu hal yang spiritual, lebih ke pertanyaan itu ada jawabannya, bukan sesuatu yang kalau tanya oh kamu nanti gini dulu, nah pasang ini berapa, nanti kamu baca berapa ratus kali, berapa ribu kali. Anak muda sekarang nggak tipenya gitu. Kalau dulu orang mencari ilmu kan dikasih syarat, ya kan? Oh Bante saya mau sakti, oh iya kamu nggak boleh makan nasi selama 3 bulan gitu, iya kan? Kalau zaman dulu. Kalau anak sekarang, Bante saya mau tahu ini, harus di sini sekarang juga harus dijelaskan gitu. Nggak mau yang syarat-syarat panjang itu nggak mau. Nah, salah satunya adalah ke anak-anak muda media, medianya harus diganti. Oke, tetap ajaran Buddha kita jaga, tapi bahasa dan medianya kita ganti ke bahasa keseharian mereka. Perumpamaannya juga ke perumpamaan yang sekarang, gitu loh. Nah, misalnya anak-anak muda, ceramah di anak muda. Begitu anak-anak muda-mudi datang, SMA, SMP, apa kuliah, begitu kita mau kasih topiknya langsung penerangan sempurna. Mereka lagi semangat bisnis, lagi semangat meniti karir.
kita kasih topik pelepasan agung jalan menuju penerangan sempurna. Sedangkan di tempat lain diajak enak pokoknya kita harus sukses, harus gini, harus berkembang biar kita bisa bayar persenan kan gitu. Kan ada. Di Buddhis baru berkembang aja kita langsung terlalu berat kadang. Topik untuk anak muda ya lagi bisnis ya bisnis sesuai dengan Buddha Dhamma misalnya. Materinya kalau diajak meditasi jangan kalimat meditasi oke kita melakukan meditasi takut. Meditasi takut. Tapi oke kita ada kelas mind terapi. Bahasanya kan keren kan? Menjual loh itu mind terapi. Padahal ya tetap meditasi juga. Ya, tapi bahasanya bahkan sekarang kan mindfulness, retreat apa kalau saya menggunakannya mind terapi gitu. Kalau anak-anak muda mungkin topiknya pacaran ala Buddhis. Iya. Karma burukkah menikah beda agama? Kenapa Bante karma buruk? Nah kamu melawan orang tua kan? Nah itu kan menarik karena itu persoalan mereka, persoalan anak muda sekarang adalah bagaimana jadi kalau cowok ceweknya beda agama. Tapi kalau dari kecil udah terdidik bersama orang tua, kalau berbeda agama mending saya jomblo nggak apa-apa. Kadang kan ada yang seperti itu kan. Tapi kadang orang tuanya juga nggak apa-apa lah kan sama aja Bante. Yang penting anak saya kan nikah kan itu. Kadang kan gitu ada. Nah, ketika nanti udah besar, udah beda agama, baru khawatir Bante. Nanti kalau saya meninggal nggak disembayangi gimana ya Bante? Nah, salah ibu sendiri aku bilang kan. Nah, itu. Jadi lebih ke topik-topiknya anak-anak muda itu lebih ke topiknya. Kemudian bahasa pembahasan kita yang lebih ringan lah. Yang lebih ringan, misalnya membicarakan tentang 4 kebenaran mulia. Susah sekali kan di situ. Nah, saya biasanya kalau 4 kebenaran mulia itu untuk topik apapun bahkan topik bisnis. Itu biasa kalau di kemarin kayak di Bank Indonesia kayak nanti minggu depan itu ada juga di minggu depan hari Senin itu ada di Tamrin di Bank Indonesia. Topiknya ada kalau secara Buddhis ya manajemen bisnis klasik. Udah 2500 tahun yang lalu tapi masih relevan sampai saat ini. Anak muda, enggak apa ini? Ya. Jadi kita punya materi tentang bisnis udah 2500 tahun yang lalu. Berarti kan udah ajaran Buddha. Udah pasti. Topiknya adalah manajemen dhamma. Ada loh di situ manajemen dhamma gitu loh. Di dalam Sigaluwada Sutta ada juga di situ. Kemudian manajemen keuangan sesuai Buddha Dhamma. Atau manajemen keuangan untuk berumah tangga itu sesuai dengan ajaran Buddha. Itu apa? Ada di dalam Sigaluwada Sutta. Kalau yang tempat lain ada 10% Bapak Ibu. Kalau kita di dalam agama Buddha ada 50%, 25, 25. Ada pemetaannya itu ada. Dan topik yang anak muda yang pasti-pasti yang mereka itu inginkan gitu, yang mereka itu perlukan, butuhkan. Nah, itu salah satunya di situ. Dan kurangi hal-hal yang memang sifatnya hanya ritual sesaat. Bahkan kita tidak bisa menjelaskan kepada anak muda itu, ini kenapa kita harus gini. Kadang yang senior kan ketika ditanya, "Pak, kenapa kita harus lakukan ini?" Udah lakukan aja. Nanti kamu kualat kalau nggak lakukan gitu. Nah, ada yang karena nggak tahu gitu. Yang paling simpel lah sederhana. Ketika anak Bapak Ibu yang kecil mungkin sekolah kecil tanya, "Pak, tadi saya di sekolah ditanya Ibu guru, Bapak guru, doa makan apa?" Bapak Ibu kalau ditanya anak TK atau SD baru, doa makan apa sebagai umat Buddha? Apa? Doa makan? Kita jawabnya, udahlah situ makan, mau makan aja kok ribut gitu kan. Iya kan? Apa doa makan Buddhis? Kalau di Buddhis tidak fokus ke berdoa makan, tapi lebih kepada perenungan. Ada di situ pati sangkayoniso senasanang pati sewami. Aharang pati sewami. Newa dawa
Itu kalau bahasa Indonesia, saya memakan makanan ini bukan tujuan untuk kesenangan, bukan tujuan untuk penggemukan badan, tapi untuk menghilangkan rasa sakit dan tidak menimbulkan rasa sakit yang baru. Oke, dikasih ke anaknya. Nah, nanti kalau di sekolah tanya bapak ibu, ini anak muda juga gitu kan, baru mau kenalan sama temannya apa lain sebagainya, di istilahnya anak-anak muda ketika mau bertanya sama orang tuanya kan lebih sering dipatahkan gitu loh. Pak, saya kayaknya kenal cowok baru ini gimana. Udah kamu sekolah dulu, jangan cowok-cowokan dulu kan gitu kan. Nah tapi sesuai Buddha Dhamma ada loh. Oke ada. Nah carilah yang kalyanamita istilahnya, sahabat yang baik, yang tidak melukai, dan kamu pun jadi sahabat yang baik sesuai dengan Buddha Dhamma. Yang anak muda itu harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak nanti mencari pelampiasan belajar di tempat yang lain, mencari pelampiasan hal-hal yang lain, mencari jawaban di tempat yang lain. Nah, perumpamaan dharmanya gitu. Misalnya dari zaman Sang Buddha lah, Dhammapada aja lah. Kalau di dalam Dhammapada melalui pikiran. Pikiran itu pembentuk pencipta. Ibaratkan seperti roda pendati yang ditarik lembu. Begitulah pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah kehidupan yang terjadi. Seperti roda pendati ditarik oleh lembu. Kalau kita sampaikan ke anak zaman sekarang, coba saya tanya, pendati itu apa? Yang anak-anak, sedangkan yang anak muda-muda aja udah nggak tahu pendati itu apa gitu loh. Nggak tahu kan? Kita ubah misalnya, jadi pikiran itu seperti mesin Ferrari atau Lamborghini. Dia akan mengarahkan bodi-bodi itu kemana seperti mesin itu berlari gitu. Nah tentunya anak sekarang kan tahu semua itu. Gitu, bahasanya lebih ke bahasa. Itu sih. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara di lantai 2. Ya, tadi kata kunci yang bisa kita petik adalah bagaimana mengkontekstualisasi dan juga membuat agama Buddha menjadi lebih relevan bagi anak muda ya. Saya jadi pengen cerita Bante, saya baru ada teman saya baru pindah agama juga ke agama Buddha Bante. Padahal dulu sebelumnya dia sangat aktif menulis teologi, dia belajar bahasa apa tuh yang di Alkitab seperti itu. Dan salah satu yang membuat dia tertarik adalah bagaimana agama Buddha ini sangat dekat dengan sains Bante. Ternyata juga ada pintu masuk dari arah sana ya Bante ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini, yakni terkait dengan ramalan, pace dan juga rasi bintang, Gemini atau misalnya Taurus dan seterusnya. Apakah pandangan Bante terkait hal tersebut? Kamu Leo ya? Saya Gemini Bante. Oh Gemini. Katanya sih sering dibilang red flag Bante saya gitu. Kenapa? Katanya Gemini itu sering dibilang red flag Bante. Di sini saya bisa meramal Bapak Ibu. Iya bisa meramal saya. Mau coba? Boleh kita. Sekarang coba, bisa ya, untuk kita semua bisa. Ada ramalan itu. Bapak Ibu bisa lihat tangannya. Maaf ya yang nggak ada tangan ya. Tangannya. Di situ kira-kira ada berapa garis? Enggak banyak lah, mau kebanyakan garis nanti tangannya. 1, 2, 3, 4. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Bapak Ibu, di situ ada garis jodoh. Ada garis kesuksesan. Ada garis kekayaan. Semua ada di situ Bapak Ibu. Di garis tangan itu. Udah lihat garisnya ya? Coba tangannya digenggam. Di mana semua garis itu? Berarti sukses, kekayaan, kesehatan semua ada dalam genggaman kita sendiri. Loh ini relevan loh, iya kan? Relevan itu. Nah, kalau yang berhubungan dengan ramalan, berhubungan dengan zodiak dan lain sebagainya, ketika kita tanya-tanya, nggak ada salahnya sih kalau di Buddha, nggak ada larangan.
itu kan hanya sebagai sugesti memperkuat kita. Tapi efek negatifnya kan ada juga. Misalnya, oh hari ini kamu misalnya Libra, oh ini hari Minggu, kamu nggak boleh kalau jalan itu naik mobil, nggak boleh gitu. Nah, kamu harus naik motor atau jalan kaki gitu. Jadi pas kita bisanya hanya naik mobil, pasti khawatir pikiran, atau kita memutuskan untuk tidak keluar. Jadinya nggak terjadi apa-apa kan? Padahal kita pergi pun nggak terjadi apa-apa kalau kita nggak dikasih tahu. Tapi karena dikasih tahu kita jadi khawatir. Pas kita misalnya jalan, karena kekhawatiran, ketidakfokusan kita, terjadilah sesuatu. Maka kita terus bilang, nah bener kan yang dibilang tadi. Loh. Padahal nggak apa-apa gitu loh. Misalnya ada tradisi, oh ini hari sial gitu loh. Hari sial, bagi dia yang nggak percaya tentang hari sial itu, hari itu dengan penuh keyakinan, dengan mungkin semangatnya, ya dia nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang percaya hari itu, dia selamat karena nggak kemana-mana. Yang kedua, kalau pergi kemana-mana karena dengan kekhawatiran, ketakutan akan terjadi sesuatu yang kalau dia tidak diramal pun, kalau dia mungkin nggak melihat zodiak dan lain sebagainya hari itu, bisa aja dia jatuh juga gitu loh. Tapi karena dikasih tahu kamu bisa celaka kalau keluar, kita kena apapun sedikit, kita ngarahkannya langsung ke situ. Misalnya saya ramal, Bu, kamu hari ini nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana akan terjadi sesuatu sama kamu. Gitu. Pas keluar akan terjadi sesuatu karena nggak hati-hati. Tapi dalam pikirannya langsung, nah bener yang dibilang Bante kan. Padahal kalau saya nggak bilang pun itu terjadi. Ngerti ya sampai sini maksudnya ya. Jadi itu tergantung tadi kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kama karisanti, kalanawa, papakawa, dasa dayada bawisanti. Tidak terlepas dari itu dalam kehidupan kita. Walaupun bulan ini jangan, Bante pokoknya bulan ini jangan terbang naik pesawat loh, terus naik apa saya gitu. Ya mereka bilang gitu karena cuaca musim hujan. Kan naik pesawat biasa goyang-goyang gitu loh. Ya memang begitu gitu loh. Tapi kita ketika tendang apa, ya udahlah. Saya Bapak Ibu, dulu pas naik pesawat itu masih ada rasa khawatir dan takut. Sekarang nggak ada lagi gitu loh. Karena hampir 1 minggu bisa 4-5 kali, bahkan kadang sehari bisa PP gitu. Dulu nggak ada takut, sekarang nggak takut. Bahkan kalau ada goyang samping saya takut. Nah, jatuh nanti ya gitu. Kadang bercanda gitu, kadang enggak. Itu mindset kita kadang, pola pikir kita. Ketakutan itulah yang kadang membuat kita sebelum mati, kita mati dalam ketakutan kita sendiri. Orang yang lebih sering percaya gitu, saya pastikan dan saya yakin kalau yang full percaya dengan hal seperti itu ya, kesehariannya itu enggak enjoy gitu loh. Karena saya punya kenal orang yang hal-hal yang suka seperti itu. Bahkan mau naik motor aja, mau naik mobil aja bareng teman-temannya, dia harus ribut dulu karena dia mau masuk mobil itu harus belakang pintu sebelah kiri. Nggak boleh dia lewat sebelah kanan karena itu nggak boleh gitu katanya. Hari ini nggak boleh saya masuk lewat sebelah kanan gitu. Makan juga demikian, nanti pergi juga demikian. Mempersulit dirinya sendiri dan bisa mempersulit orang lain juga gitu. Nah itu. Ya boleh, cuman jangan gantungkan pemikiran kita, nasib kita pada hal-hal yang tidak pasti. Bapak Ibu, teori baru bahwa hidup ini tidak pasti, yang pasti adalah masa lalu. Saya ulangi ya, hidup ini tidak pasti. Boleh yang Bante, kita siap-siap rekam dulu Bante. Apa? Oke. Baik, Bapak Ibu boleh disiapkan HP-nya Bante. Oke. 1, 2, 3 kamera roll action. Hidup itu tidak pasti, yang pasti hanya masa lalu. Karena yang sudah benar-benar terjadi dan sudah benar-benar nyata adalah masa lalu yang sudah terjadi. Nanti belum pasti, apalagi besok. Maka salah satu
kita menghindari penderitaan adalah terima kepastian atau kejadian yang sudah berlalu, tidak terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi karena itu tidak pasti. Jadi orang jangan serakah, jangan semua dipikirkan hari ini. Kalau semua Bapak Ibu pikirkan hari ini, besok mau mikir apa? Oke. Boleh berikan aplaus yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, biasa kita kan sering overthinking kan, Bante saya banyak pikiran, mikir ini, mikir itu, mikir besok. Ngapain kita banyak pikiran, besok kan ada lagi hari kan itu. Ya yang besok ya pikirkan besok, yang hari ini kita mikir untuk hari ini, besoknya lagi ya pikirkan nanti gitu loh. Nah, kadang kita terlalu capek memikirkan sesuatu, hal yang nanti pas kita waktunya di situ harus mikir, kita udah capek, kita udah panik, kita udah khawatir. Mungkin itu ya, mungkin itu Bapak Ibu, ini terakhir dari saya ya karena udah mau jam 12. Bila mana ada kalimat kata-kata dari saya yang saya sengaja maupun yang memang saya sengaja, ya mohon dimaafkan karena saya ngomong di sini kan sengaja tadi. Kalau nggak sengaja berarti kurang kesadaran kan. Kalau nggak sadar berarti nggak Buddha saya kan itu. Ya, bila ada kata-kata atau yang kurang tepat, ya anggap aja itu memang bahasa saya memang seperti itu. Ya yang bagus boleh disimpan, yang nggak bagus cukup ditinggal di sini. Pesan dari saya sama seperti yang sering dipesankan dan pesan terakhir Sang Buddha, Wayadhamata Sangkara, apa madena sampadeta. Segala sesuatu yang terkondisi ini terus mengalami perubahan. Maka kita praktek itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Hidup ini ketika kita menjalani hidup jangan takut melangkah. Yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini adalah tentang perjalanan. Jadi jalan itu cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Karena kita hidup terlahir sebagai manusia, tidak cukup hanya berkembang biak, tapi kita harus berkembang baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebagai bentuk penghormatan kita atas sharing Dharma yang Bante sampaikan, mari bersama-sama kita memberikan sujud kepada Bante dengan diawali kata Okasa. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bante telah sharing pada hari ini. Baik, kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dhamma. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code KRIS atau ke kantong dana yang disediakan.
hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dhamma dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pengumuman pertama, hadiri kebaktian Hari Besar Baik Saja Guru Buddha pada tanggal 19 November pukul 7 malam dengan sharing oleh Yang Mulia Biksu Badra Sudi dan juga persembahan pelita. Mindful Mom pada tanggal 27 November kembali hadir dengan sharing dan bimbingan meditasi oleh Yang Mulia Biksuni Sammodana. Untuk pendaftaran bisa melalui scan QR Code yang tertera di poster. Ekayana Genta Bangsa School Simfonia Sumarekon Serpong membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 dan membuka level preschool hingga SD kelas 3. Silakan mengunjungi booth School Ekayana Genta Bangsa dengan jadwal hari Selasa sampai Jumat di Sekolah Ehipasiko BSD dan Wihara Ekayana Serpong lantai dasar, dan hari Sabtu sampai Minggu hanya di Wihara Ekayana Serpong. Bagi umat yang ingin mendapatkan informasi terbaru kegiatan Wihara Ekayana Serpong bisa join WhatsApp Community WES yang berfungsi sebagai informasi kegiatan Wihara Ekayana Serpong. Umat bisa scan melalui barcode yang ditampilkan di Videotron atau di meja front desk lantai dasar. Para umat, kami persilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Namakara Gata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantan Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sangga Namami. Namo Sanggaya. Gata pelimpahan jasa. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada yang sedang sakit, Romo Gunadharma Jimihung.
dan kepada yang telah mendiang Freddy Iwan Hadi Wijaya. Marilah kita hening sejenak untuk mendoakan semoga berkat jasa dan kebajikan ini mengkondisikan untuk yang terbaik berkat jasa yang sedang sakit agar mendapatkan kondisi yang terbaik. Para umat kami persilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas sempat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Satu sapa Bawaslu Sri Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.